Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji UZ Mikdar selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Widyawati. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang artinya ilmu. Maka epistemologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, yaitu asal mula atau sumber pengetahuan, struktur, metode, dan validitasnya. Epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abbas Hammami Mintarejo memberikan pendapat bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan mengadakan penelitian atau pembenaran dari pengetahuan yang telah terjadi. Yang kedua, menurut D.W. Hamiyin mempunyai pandangan sendiri dalam memandang epistemologi. Baginya, epistemologi adalah bagian dari filosofi yang mengkaji tentang dasar, hakikat, dan ruang lingkup pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi adalah cara untuk mengetahui atau cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif, ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positivisme, yaitu berpangkal dari apa yang telah diketahui. Sumber-sumber pengetahuan epistemologi. Yang pertama, secara bahasa. Empirisme berasal dari kata empiriskos, atau dalam bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam empirisme adalah pengalaman yang berasal dari manusia indrawi. Yang kedua, rasionalisme adalah sebuah teori yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan. Jadi, teori rasionalisme berpendapat bahwa fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data dari alam nyata dan akallah yang akan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Yang ketiga, intuisi atau hati adalah pengetahuan yang didapat dari kejernihan hati. Yang keempat, wahyu adalah pengetahuan yang harus diatur karena berasal dari Tuhan. Contoh epistemologi dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh epistemologi dalam pendidikan. Contohnya yaitu komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran, media pembelajaran. Dalam epistemologi pendidikan juga memperhatikan keberhasilan menyampaikan materi. Penanganan pendidik terhadap peserta, karena epistemologi pendidikan sangat menekankan pada bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita
bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi. Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula, tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu, mulai dilakukan analisis yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.